Pemilu tahun 2024 sebentar lagi bahkan diadakan di tanggal 14 Februari tahun 2024. Tapi sampai sekarang gue masih bingung, gue harus milih 01, 02, atau 03. 01 Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, 02 Pak Prabowo dan Pak Gibran, 03 itu ada Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Dr. Profesor Dr. Mahfud MD. Nah, dari 01, 02, 03 ini mana yang akan gue pilih? Nah, kembali lagi di sedikit cerita. Di sedikit cerita kali ini gue pengen cerita tentang kebingungan gue dalam menentukan pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Di mana pemilu ini bakal diselenggakan di tanggal 14 Februari tahun 2024. Sebenarnya gue pengen yang lebih mudah aja, pengen golput gitu misalkan. Tapi golput itu kan haram gitu kan. Fatwanya udah dikeluarkan oleh MUI bahwa kalau lo golput itu haram hukumnya gitu. Tapi kalau gue mau nyoblos juga, gue masih bingung antara milih 01, 02, atau 03. Nah, kayak gini ya, gue pengen lo terbuka dulu. Bahwa pemikiran gue itu masih netral ya. Gue nggak istilahnya nggak hanya condong ke salah satu paslon. Dan walaupun ada yang condong ke salah satu paslon, menurut gue lo harus apa ya, menjadi pendukung yang nggak terlalu fanatik. Karena gue belajar dari pemilu 2019 sebelumnya, di mana itu kan ada sampai kata-kata cebong dan kampret gitu kan. Itu sampai yang menurut gue di 2019 itu kita udah terbelah menjadi dua gitu kan, pendukung Pak Jokowi waktu itu dan pendukung Pak Prabowo gitu, gondok-gondokan sampai hasil pemilunya udah keluar pun masih digugat oleh kubu Pak Prabowo waktu itu, Pak Prabowo waktu itu, dan ternyata udah sepanas itu tiba-tiba Pak Prabowo bergabung dengan kubunya Pak Jokowi menjadi apa namanya, pemerintahan gitu kan, bukan menjadi oposisi saat itu. Jadi gue belajar dari situ. Di sekarang di 01, 02, dan 03 menurut gue kejadian yang serupa di tahun 2019 juga bisa terjadi. Nah, misalkan yang jadi Pak Prabowo misalkan, bisa aja 01 dan 03 Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan ditarik menjadi menterinya kan gitu. Pak Mahfud MD apalagi kan, menurut gua event Pak Mahfud MD gagal di pemilu sekarang, menurut gua Pak Mahfud MD bakal tetap berada di koalisi lah menurut gua ya, karena Pak Mahfud MD kelasnya memang ya udah langganan menjadi seorang menteri lah gitu. Dan juga Pak Anies Baswedan mungkin ya kan, kalau ternyata gagal juga di pemilihan presiden tahun 2024 bisa aja gabung juga ke koalisi. Ya bagusnya sih kalau gagal Pak Anies tetap di oposisi ya Pak ya. Mudah-mudahan, karena ya agak berat memang di oposisi, tapi ya menurut gua mudah-mudahan Pak Anies sesuai sama janjinya gitu. Pengen tetap di oposisi. Nah, balik lagi ke pembahasan, gue harus milih coblos di 01, 02, atau 03. Kita bahas satu-satu deh. Kalau misalkan kita bahas di 03 dulu deh, 03 Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Gue pengen sih nyoblos Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, tapi belajar dari yang udah-udah gitu kan. Partai pendukung mereka kan adalah partai yang menurut gue apa ya, sosoknya itu sosok di belakangnya itu adalah sosok yang bahkan bisa membuat seorang presiden itu menjadi seorang petugas partai gitu. Itu tahu sendiri lah ya, kata-kata petugas partai itu sempat viral di masanya gitu kan. Dan menurut gue kalau gue coblos Pak Ganjar Pranowo, artinya gue bakal membuat presiden selanjutnya gitu kan, kalau misalkan terpilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu menjadi tugas partai selanjutnya gitu kan. Dan menurut gue kalau gue mempunyai presiden yang nggak independen dan dia menjadi seorang petugas partai gitu kan, dan juga harus terkekang oleh pilihan dari dari ketua umum partainya gitu kan, menurut gue itu kayak apa ya, merendahkan martabat Indonesia gitu kan. Karena menurut gue
presiden ya adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau ternyata dari presiden pemegang kekuasaan tertingginya itu disetir juga oleh di belakangnya ada yang namanya ketua umum partai gitu kan, itu menurut gua agak sulit gitu kalau gua mau milih sesuai apa namanya Pak 03 ini gitu. Dan juga menurut gue mempertanyakan posisi 03 gitu. Mempertanyakannya apa? Selama 10 tahun partai pendukung atau penyokongnya itu di koalisi gitu kan, di pemerintahan gitu kan, itu kan selama 10 tahun mereka berkuasa. Dan sekarang di 2024 mereka katanya mau melakukan perubahan. Perubahannya dari apa gitu, karena selama 10 tahun kan partai pendukung Pak Ganjar ini kan yang berkuasa selama ini gitu, kok bisa-bisanya gitu menyebut perubahan, mau berubah secara apa? Karena menurut gua kalau lo 10 tahun berkuasa dan bilang apa namanya kader yang menjadi presiden lo sebelumnya itu kurang gitu kan, ya menurut gua aneh aja. Karena kadernya itu kan orang yang dihasilkan oleh kaderisasi partai kan gitu. Seharusnya apapun yang dilakukan oleh kader ya partai yang pendukungnya tetap bertanggung jawab gitu. Walaupun sudah pecah kongsi ya kan. Artinya posisi 03 di sini gue pertanyakan gitu. Kalau menjadi perubahan, perubahannya terhadap apa? Padahal di selama 10 tahun terakhir ya partai pendukungnya adalah partai yang berkuasa, berkoalisi gitu kan. Kalau mau melanjutkan juga keluar-keluarnya perubahan gitu kan. Jadi menurut gue kayak posisinya masih agak ambigu aja deh. Sampai terakhir debat kemarin lah, debat kelima itu juga kan Pak Mahfud MD yang notabene adalah menteri dari pemerintahan saat ini juga sudah mengundurkan diri. Ya bagus sih. Jadi apa namanya lebih menegaskan bahwa 03 itu memang mau mewujudkan perubahan. Cuman ya perubahan terhadap apanya menurut gua kayak konyol aja karena 10 tahun berkuasa dan sekarang pengen perubahan gitu kan. Kan sama-sama aja partai pendukungnya. Itu 03. Kalau 01 apa ya? Menurut gua Pak Anies Baswedan itu orang yang cerdas lah, akademisi dan juga mempunyai retorika yang luar biasa saat menyampaikan pendapat dan gagasan, punya filosofi dan juga ya menurut gua bagus lah. Cuman hampir 11-12 sama 03. Karena Pak Anies Baswedan sendiri kan diusung oleh partai gitu kan. Dan secara nggak langsung pada saat penetapan cawapresnya pun Pak apa namanya Caimin itu kan atas dasar apa ya perintah, bukan perintah ya, cuman kan itu yang lebih berperan besar kan Pak Surya Paloh gitu kan, partai ketua umum Nasdem saat itu untuk menentukan cawapres dari Pak Anies Baswedan gitu. Nah, menurut gua kalau misalkan seperti itu berarti 01 pun juga apa ya nggak punya kekuatan yang independen, artinya masih ada dia itu masih bisa disetir oleh ketua umum partainya gitu kan, apa bedanya sama 03 kan gitu. Dan juga menurut gua selain isu itu menurut gua apa ya 01 ini ada ngebawa isu-isu yang dulu yang ngebuat di 2019 agak panas gitu karena yang dibawa itu adalah isu agama gitu, bahkan ada fatwa-fatwa dari ya dari apa namanya gue kurang tahu ya apa ya namanya kumpulan pemuka agama lah gitu kan, fatwa-fatwa katanya kalau nggak milih Anies Baswedan itu haram gitu. gue kurang 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 paham ya tentang fakta itu ya, cuman ada beberapa selinteran lah di media sosial ada yang berkata katanya kalau nggak milih Anies Baswedan itu haram. Ya menurut gue statement itu ya bisa membuat agak ini sih perpecahan ataupun semacamnya ya. Menurut gue ya kalau haram itu kan berarti kalau dilakukan kita berdosa ya kan. Gimana ceritanya gitu kalau nggak milih Pak Anies Baswedan kita berdosa gitu kan, itu kayak aneh aja gitu ya. Selebihnya sih menurut gue belum bisa milih 01 karena ya itu tadi lah, 01 menurut gue secara individuali Pak Anies bagus
Tapi kalau dengan isu-isu tadi dan juga apa namanya hal yang serupa hampir sama dengan 03, menurut gue masih belum bisa menentukan pilihan untuk nyoblos 01. Nah, yang terakhir adalah 02, Pak Prabowo yang di branding gemoy gitu kan. Ya, ini pun masih belum bisa gue pilih gitu karena ya kita tahu sendiri lah pada saat penetapan cawapresnya Pak Gibran Rakabuming Raka itu yang sangat kontroversial gitu kan. Ya kita udah nggak bisa bilang itu apa namanya nggak melanggar etika atau nggak melanggar aturan lah karena sedang MK-MK-nya pun sudah memutuskan bahwa ketua MK kemarin gitu kan pamannya Pak Gibran gitu kan itu udah bersalah dan udah dicopot dari secara tidak hormat ya kan. Nah, menurut gue dari situ aja udah udah terbuka gitu bahwa untuk apa namanya untuk pencalonan Gibran sendiri gitu udah mencederai lah demokrasi di Indonesia gitu kan. Dan itu juga rada berat kalau misalkan gue harus milih yang apa ya istilahnya dari awal pembentukannya aja udah kontroversial gitu kan. Ditambah ya Pak Prabowo sendiri sih menurut gua memang punya filosofi dalam memimpin walaupun kalau misalkan dibilang dibandingkan pembuatan kata-kata saat pidato atau saat menyampaikan pendapatnya itu masih di bawah Pak Anies Baswedan. Cuman ya itu tadilah menurut gua 02 gua belum bisa milih karena isu tadi gitu. Dan juga kalau dibanding 03 dan 01 menurut gua 02 masih ada poin positifnya sih karena Pak Prabowo sendiri kan adalah ketua umum partai Gerindra ya kan yang mengusung Prabowo Gibran gitu. Jadi dia punya apa istilahnya beda sama 03 dan 01 yang bisa disetir oleh ketua umum partai. Nah, dia sendiri adalah menurut gua pucuk dari pimpinan partai Gerindra itu sendiri, bahkan Pak Prabowo sendiri itu adalah pendiri dari partai Gerindra gitu. Jadi menurut gua udah paling atas lah posisinya. Menurut gua nggak bisa disetir kanan setir kiri gitu. Cuman ya memang hanya dari apa namanya dari proses terbentuknya koalisi Indonesia Maju ya kalau nggak salah itu Pak Prabowo itu yang mencalonkan cawapres Gibran Rakabuming Raka itu aja yang menurut gue yang menjadi tanda tanya gue untuk apakah pantas gue untuk memilih seorang pemimpin yang sudah diawali dengan kontroversial. Nah itu tadi pandangan gue yang membuat gue bingung gitu untuk memilih 01, 02 atau 03. Mungkin ada tim ses 01, 02, 03 lo bisa komentar di bawah di kolom komentar gua bantu gua buat menentukan pilihan gitu kan ketimbang gua golput. Kalau golput kan ya udah pasti haram nih karena udah dikeluarkan fatwanya katanya kalau golput haram gitu kita nggak milih kan gitu ya. Menurut gua mudah-mudahan lo bisa bantu gua, lo tulis aja deh di kolom komentar tapi ya jangan sampai bantu guanya jangan menggunakan black campaign ya karena menurut gua black campaign itu kayak lo menjelek-jelekan pasangan paslon lain untuk menaikkan paslon lo gitu kan. Itu menurut gua nggak etis lah untuk dilakukan karena dari ketiga capres dan cawapres itu menurut gua adalah ya calon terbaik lah dari anak bangsa Indonesia yang saat ini kita punya gitu kan. Jangan bilang kita harus memilih dari yang terbaik dari yang terburuk ya enggak. Menurut gua itu kayak kayak pasrah aja ya. Menurut gua harus didasari oleh opini-opini lah, opini-opini dan juga pemikiran-pemikiran saat kita menentukan pilihan gitu untuk presiden di tahun 2024. Dan juga menurut gua lo yang mendukung 01, 02 dan 03 jangan terlalu fanatik yang seperti gue sampaikan di awal karena berkaca di tahun 2019 ternyata Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang gondok-gondokan dulu di 2019 itu bisa menjadi sahabat karib sekarang gitu kan di 2024. Mungkin itu aja video dari gua, Iqbal. See you on next video.